Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 4, Bapak Tonce Nabial SIP dan Bapak Jeremias Tapior SKM. Visi misi nomor urut 4, Tonce Nabial dan Jeremias Tapior. Visi misi kami adalah Pegunungan Bintang mandiri, cerdas, sejahtera. Jadi visi misi kami, visi 2 nomor, mewujudkan pembangunan yang berintegritas. Kenapa? Karena kita lihat dari pembangunan yang sedang berjalan ini, ya kita visi misi terlalu banyak tapi pelaksanaannya sedikit, 0. Karena itu kita mau membangun Pegunungan Bintang harus dasari dengan lihat pembangunan-pembangunan mana yang kami harus utamakan dulu. Setelah itu baru nanti pembangunan yang cerdas. Cerdas artinya kita mau membangun SDM itu dari awal, dari TK, SD, SMP dulu. Baru tingkat perguruan tinggi, karena dari bawah tidak mendasar, tidak kuat, maka di atas kita bangun sampai bagaimanapun tidak bisa. Karena itu kita mendatangkan guru-guru kontrak dari bawah, supaya dari bawah siapkan, supaya masyarakat, orang tua, itu mendidik anak-anaknya itu dari bawah kita siapkan, jadi dia mau lanjutkan pendidikan tingkat atas enak. Karena itu kami rencana berpendidikan berpola asrama. Berpola asrama supaya masyarakat sayuran apa itu bisa berjual kepada asrama kan. Jadi ekonominya bisa, pendapatan masyarakat ada. Karena itu kami utamakan pendidikan. Untuk kesehatan, kami akan utamakan untuk kesehatan itu manusia harus sehat. Setelah sehat dulu baru melakukan segala sesuatu dan dia bisa cerdas. Kalau kesehatannya tidak sehat, maka kita rencanakan pembangunan terlalu banyak. Tapi siapa yang menikmati pembangunan itu? Karena itu kita rencanakan kalau kami terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, maka kami akan menciptakan kartu Pegunungan Bintang yang sehat. Terus kami juga akan menciptakan mencetak kartu Pegunungan Bintang yang cerdas, supaya melalui ini baru kami akan membangun. Tapi kalau kami hanya visi misi banyak tapi tidak melakukan, maka sia-sia. Demikian dan visi misi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi. Untuk pelayanan publik itu kami berbagi 3 wilayah. 3 wilayah, karena itu semua sumber yang ada di wilayah itu masing-masing. Nah, khusus untuk pendidikan ini kita bangun berpola asrama 3 wilayah. Nah, 3 wilayah itu dulu baru dari TK, SD, SMP. Setelah itu semua hasil bumi masyarakat kita dorong ke situ supaya hasil bumi masyarakat itu jual kepada asrama. Nah, asrama itu kita kerjasama dengan pimpinan gereja, yang mengelola itu gereja, supaya mitra kerjanya itu akan berjalan baik. Selama ini kan tidak ada, sehingga kita utamakan itu tentang pendidikan. Kita hanya kirim mahasiswa saja, tapi sistem pembiayaannya juga tidak sesuai. Karena itu kami rencana kalau kami dipilih oleh masyarakat, maka sistem pembiayaan mahasiswa kita akan rubah. Tidak langsung kirim ke rekening, tapi langsung bayar tunai. Karena apa? Sekarang ini kan tidak sesuai. Nah, mahasiswa yang sama, golongan yang sama, tapi tidak ada yang tidak dapat. Itu tentang pendidikan. Untuk masyarakat itu, untuk mereka, ekonomi mereka berkembang,
maka kita harus memberikan modal usaha supaya mereka ada usaha, supaya masyarakat mereka itu bisa, masyarakat kita itu ada usaha yang mereka bisa ada uang. Tapi selama ini kan tidak ada usaha untuk orang Pegunungan Bintang, sehingga uang itu ada di mana. Nah karena itu besok kalau kami terpilih jadi bupati dan wakil bupati, maka kami siap memberikan modal usaha kepada masyarakat asli. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Pegunungan Bintang, satu, meningkatkan kopi Arabica. Itu kami pemerintah harus mengawasi, karena selama ini kan tidak mengawasi. Hanya dari dinas yang bersangkutan kasih saja begitu, akhirnya masyarakat tanam tapi tidak pernah jaga dan tidak pernah pasar keluar. Terus kita harus bedakan di bagian macam iwur, aboy itu kan pertanian. Nah karena itu juga harus pendampingan oleh pemerintah daerah. Kalau kita hanya kasih keluarkan uang, bantuan di dalam DPA munculkan tapi tidak pernah kita mengawasi. Sehingga masyarakat juga tidak mau kerja. Uang masuk dinas yang bersangkutan atau siapa yang kerja kita tidak tahu. Karena itu kalau kami sudah dipilih oleh masyarakat, kami jadi bupati, maka kami harus ada tim yang mengawasi mereka. Supaya masyarakat itu bisa bikin kelompok. Kemudian satu langkah yang kami akan ambil adalah kita memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok. Bisa usaha babi, ayam, ikan, karena itu pendapatan masyarakat ada di situ. Kalau kami tidak melakukan hal ini, maka pasti uang itu hanya berputar di dinas-dinas saja. DPA itu dinas hanya berputar, nomor rekening siluman banyak, sehingga masyarakat itu menderita. Karena itu kami harus pisahkan dulu. Lihat dulu mana-mana tempat mana yang bisa pertanian, tempat mana yang kopi, tempat mana yang akan buah merah, tempat mana yang bisa kacang tanah, kami akan pisahkan. Terus untuk pendapatan kemiskinan masyarakat di atas, bahannya tuh harga bahan naik. Agua saja 20.000, karena itu kami rencana kita akan kerjasama dengan pihak penerbangan, semacam Trigana. Ya, kita sudah kasih modal kepada masyarakat asli, maka kita akan memberikan MOU untuk subsidikan untuk khusus untuk masyarakat asli Papua. Soalnya mereka punya barang dari Jayapura juga naik ke Oksigen, mereka bisa jual. Terima kasih. Pembangunan. Kita belum siapkan SDM manusia itu tidak bisa, karena itu kalau kami sudah dipilih oleh masyarakat, maka kami bagi rata dulu birokrasinya. Karena kita di Pegunungan Bintang ini kan ada 3 wilayah, itu kami semua harus dapat bagian, tidak bisa satu orang punya, 1-2 orang punya. Karena itu kami bagi rata dulu, siapa yang kerja kita pastikan, setelah itu dulu baru nanti pembangunan jalan, jembatan, kita mau kerja, harus ada indikator yang kami harus siap. Kalau hanya kita visi misi, RPJMD banyak tapi pelaksanaannya di lapangan tidak ada, itu sama saja. Karena itu kami dia pastikan orang-orang yang kerja itu betul dia mau kerja dengan hati. Karena di dalam DPA itu soft copy-nya banyak, ini fakta. Karena itu orang yang kami tempatkan kita periksa, dan harus ada tim yang harus cross check langsung di lapangan, betul dalam DPA ini betul atau tidak. Memungkinkan untuk masyarakat atau tidak gitu dulu. Kalau itu tidak, di atas dokumen itu banyak, tapi masyarakat jangan ada menderita. Yang nikmati uang itu birokrasi. Jujur, karena itu kita sedikit-sedikit kesehatannya seperti apa, kita datangkan tenaga, terus guru-gurunya. Nah, sekarang macam di pendidikan banyak buka sekolah, tapi mana guru-gurunya, tenaga mengajarnya siapa? Nah karena itu kita harus dari bawah bangun baik-baik, atur baik-baik, supaya sampai di atas juga ya kita betul-betul melayani rakyatnya. Nah karena itu macam jalan itu kita fokus hanya 2 arah dulu, jangan semua, jangan kita berputar di ibu kota. Nah kalau fokus ke Popendikul dari Sengki naik ke atas, terus pesawat. Nah lapangan terbang di tingkat-tingkat distrik itu yang kita utamakan, karena kita rencanakan untuk jalan itu jalan darat setengah mati, karena kita harus hanya buka peluang itu hanya di lapangan-lapangan perintis. Itu yang kita baru Anda habis, supaya Bapak. dari Terima kasih. TK, SD, SMP semua itu bersatu dalam asrama, supaya pelayanan kita lihat perkembangan, apakah dia akan meningkat atau tidak. Karena selama ini kan kita bangun sampai SD banyak, SMP banyak, SMA banyak, tapi mana gurunya? Akibatnya kembali ke kita juga sekarang. Nah karena itu APBD yang ada kita manfaatkan untuk kita biayakan kolokkan anggaran di situ, supaya pihak kiri yang kelola, supaya masyarakat mereka punya jualan bisa masukkan ke asrama, supaya
kita punya anak-anak yang tinggal di asrama itu, mereka sudah siap, IQ-nya sudah siap, kepintarannya sudah melebihi dari yang sekarang. Karena itu kami dua punya rencana, ya harus berpola asrama. Kita coba dengan 3 wilayah dulu. Nah kalau dia meningkat, maka kita tambah lagi. Mungkin demikian. Ada tambahan dari wakil? Baik, silakan Bapak. Kita tahu bahwa Pegunungan Bintang itu daerah konflik. Jadi kita tidak mau korbankan anak-anak kita di di distrik sana. Karena itu sekolah berpola asrama itu kita tentukan 3 titik. Maksudnya kita mengamankan anak-anak kita di tempat yang aman. Misalkan di Batom. Batom kita buat sekolah berpola asrama di situ sehingga anak-anak yang di Dapil 2, misalkan Kiwirok, Oklip, Oksirka yang tempat-tempat yang ada keamanan tidak terjangkau keamanannya, kita oper ke daerah-daerah itu. Misalkan di wilayah 3 maka kita taruh di Teraplu atau Aboi sehingga anak-anak kita itu ada akses untuk mendapatkan pelayanan pendidikan maupun kesehatan. Itu maksud kami. Terus masyarakat Baik, yang waktu Anda habis harus Bapak. dinikmati oleh masyarakat. Karena itu lebih kebutuhan utama itu air dan lampu. Yang ada di Pegunungan Bintang itu lampu dia nyala jam 6, mati jam 12. Kemudian air bersih yang dia harus jalan, padahal ada anggaran juga, tapi mungkin sebelah itu jalan, sebelah itu tidak jalan. Karena itu setelah Bapak dua sebagai Bupati dan Wakil Bupati, konkret apa yang Bapak dua lakukan? Terima kasih. Cukup. Cukup. Baik, Bapak Paslon nomor 1, sudah jelas dari kami pertanyaannya? mau bertanya, di Baik. dalam kampanye maupun debat itu selalu mengutamakan kesehatan, derajat kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan. Tetapi di real, di lapangan itu pelayanan kesehatan itu sepertinya tidak jalan. Terutama di kabupaten kita ini, di pelayanan kesehatan di Kabupaten Pegunungan Bintang jujur sangat-sangat tidak jalan. Karena itu bagaimana Bapak berdua kalau terpilih kembali lagi, bagaimana mengatur pegawainya dan tenaga kesehatan dan juga keberpihakan anggaran kepada pelayanan kesehatan ini seperti apa, sehingga pelayanan kesehatan ini berjalan, karena di mana-mana angka kesakitan dan angka kematian semakin meningkat. Ini sedikit lagi masyarakat kita ini bisa habis ini, gara-gara pelayanan yang tidak baik. Demikian. Baik, Bagaimana terima realisasi kasih. keberpihakan tenaga kesehatan yang betul-betul asli. Karena daerah konflik itu memang betul-betul butuh orang asli. Orang kesehatan, orang bisa caplok itu Intel atau BIN dan seterusnya. Sehingga perlu ada orang asli yang bertugas di sana sehingga jangkauan pelayanan ini betul-betul terakses dengan baik dan tentu saja hak-hak dari tenaga kesehatan juga perlu dilihat sehingga betul mereka bekerja sesuai dengan profesi mereka dan tidak harus ke kota dan hidup di kota, jualan dan seterusnya. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan Bapak? Cukup? Dan Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang luas saja. 3, yaitu kesehatan pendidikan. Karena itu kita bikin berpola asrama supaya anggaran itu kita pelupkan di situ. Bagaimana cara mereka itu bisa berpendidikan dari TK, SD itu kita lihat mereka punya kualitas kemampuan anak-anak itu bagaimana. Nah, kami tidak bangun semua, tapi kita coba dengan 3 tempat saja dulu. Supaya kita lihat dia akan berkembang atau tidak. Terus guru-gurunya itu kita datangkan. Masing-masing bidang. Saja kita masukkan, tapi bidang-bidang mana yang kita kekurangan itu yang kita kontrak, datangkan supaya kita punya anak-anak dari bawah itu belajar. Karena itu sekarang kita buka banyak SD, tapi kan sekarang guru-gurunya tidak ada. Nah karena itu kalau kita sudah bikin berpola asrama, maka nanti kan orang yang akan mengajar juga tetap guru-guru yang berprofesional, sehingga tidak bisa mengajar sembarang-sembarang. Ya kalau IPS, biologi, kimia, supaya IQ kita punya anak-anak itu dia akan berkembang sampai ke atas, kan tidak akan ragu seperti sekarang. Macam orang pergi kita kirim ke daerah lain,
Ayo belajarnya tidak ada, dari dasarnya tidak memilih, sehingga di sana juga ada yang belajar sampai 1-2 tahun tinggal. Akhirnya APBD kita itu kita korban terus. Padahal dia harus selesaikan dalam waktu yang kita target. Nah karena itu nanti sisanya nanti Pak Wakil akan tambahkan. Baik, silakan. Jadi sekolah berpola asrama itu karena kita pikir anak-anak itu harus Maka dan Waktu Jeremias Anda hadir habis, Bapak. Terima untuk kasih. melayani rakyat. Bukan untuk kami dia bermain-main di birokrasi, bukan bermain-main untuk uang. Kami dua mau melayani rakyatnya. Karena itu, kami dua sebagai bupati dan wakil bupati, maka tetap kami dua akan tempatkan birokrasi itu bagi rata. Karena kita tiga suku. Jadi kami tidak berpihak kepada siapa, kepentingan politik tidak. Kita bagi rata supaya kami orang Pegunungan Bintang itu nikmati pembangunan sama-sama. Itu pertama. Yang kedua, pengawasan dana desa tetap kami dua akan perketat. Karena dana desa itu kita biarkan akhirnya orang bermain-main di oksibil. Itu dana desa itu untuk masyarakat. Itu kedua. Yang ketiga, jangan main-main, teman-teman birokrasi jangan takut. Kami dua tidak akan kepentingan politik pecat kamu. Semua kita akan pakai. Yang penting fungsi kerjanya itu jelas, melayani rakyatnya. Jangan bupati, wakil bupati kami keluar baru semua keluar kasih kosong oksibil. Siapa yang melayani rakyatnya? Karena itu kami dua akan layani dan lihat baik-baik. Kami dua akan kontrol. Tidak bisa main-main. Bagi yang tidak tugas, tetap kami dua akan turunkan operasionalnya. Karena jangan kau dapat operasional baru kau main-main di oksibil. Baru di tingkat distrik, di sana siapa yang melayani? Itu lihat baik, baru memilih. Kami dua tanpa beban. Kami dua datang dari awam. Karena itu tanggal 27 November, lebih bagus pilih Tonce dan Jeremias. Sisa waktunya saya kasih kesempatan kepada wakil. Silakan, Bapak calon wakil. baik, semua yang ada di sini yang terbaik. Jadi ini kita semua putra daerah Pegunungan Bintang, tidak ada yang datang dari Jakarta. Kami sebagaimana kami ada, ini kami hadir bukan sebagai Tuhan Allah, kami bukan hadir sebagai malaikat, tetapi kami hadir sebagai manusia, mewakili kepentingan rakyat, sehingga kami, di antara kami siapapun yang terpilih itu yang terbaik. Karena itu dengan keterbatasan kami akan lakukan yang terbaik. Karena itu berilah kesempatan kepada kami berdua, nomor urut 4 di tanggal 27. Terima kasih. Ya, Bum. Ya, termasuk.